guys. Sekarang lagi ada di Polda Lampung. Ujaran kebencian, politik identitas, polarisasi politik dan sara pada pemilu 2024. Irjen Pol Dedi Prasetyo, yang kami hormati Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Hashim Asyari, yang kami hormati Ketua Bawaslu Republik Indonesia Bapak Rahmat Bagja, yang kami hormati Ketua Dewan Pers Ibu Dr. Nini Rahayu, yang kami hormati Dosen Hubungan Masyarakat Vokasi UI Dr. Devi Rahmawati, yang kami hormati Karo Multimedia di Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Gatot Repli Handoko, yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati para pejabat utama di lingkungan Divisi Humas Polri, yang kami hormati para kabid humas jajaran yang saat ini telah bergabung secara virtual bersama dengan kami, dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan kami banggakan para narasumber dan sekaligus kami aturkan sosialisasi, kemudian Terima kasih Pak. Saya undang Bapak juga Brigjen Pol Gatot Repli Handoko, Karo Multimedia Divisi Humas Polri. Silakan bergabung. Mulai diskusi konten itu menjadi king di media sosial dan kemudian mempertanyakan soal eksistensi dari media-media mainstream. Maka kemudian dia sampai pada kesimpulan bahwa media mainstream ini menjadi clearing house, tempat untuk klarifikasi. Orang lihat di media sosial, bener gak ya udah muncul di TV ini, bener gak ya udah di media ini. Tapi kan itu berarti menjadi pemadam kebakaran. Indonesia katanya 270 juta, kalau Bapak Ibu nggak percaya monggo dihitung sendiri. Nah, tapi yang menarik adalah jumlah gawainya katanya adalah 370 juta. Jadi kalau kemudian kebisingan, keriuh rendahan dan sebagainya begitu menyeruak, tidak heran, gitu ya. Jadi banyakkan gawainya daripada manusianya di negeri ini, gitu ya. Nah, balik ke soal bagaimana sebuah mesin digital ini diciptakan. Kita sering lupa mereka itu hadir diciptakan oleh para penciptanya itu betul-betul membaca kemanusiaan setiap manusia, yaitu yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Abang Karto BKPU. Yang hadir di tengah kita adalah dari yang mewakili dari Ketua KPU Provinsi Lampung, dan ini diwakili oleh Wakil Ketua KPU Provinsi Lampung Bang Ali. Beliau juga Kepala Divisi, dan hadir dengan kita juga dari Kesbangpol Provinsi Lampung, yaitu Bang Hariza mewakili Pak Kabar. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini juga hadir dari tokoh FKUB. Dari tokoh FKUB adalah pendeta sampai Bapak Pendeta dari Sekretariat FKUB. Dan yang saya hormati dari direktur terkait di sini ada dari Reskrim yang dibagi oleh para Kasubit dan juga dari Reskrim Sus. Jadi kami mengucapkan terima kasih Bapak-Bapak yang mewakili di Opsnal. Dan hadir di tengah kita juga dari akademisi, juga ada di sini dari wakil rektor bidang kemahasiswaan ya. Ada Pak Dr. Ari, mungkin berdiri dulu Pak Ari biar kenal juga. Nah, ini kita tepuk tangan dulu ya, dari akademisi. Dan adik-adik kita mungkin silakan berdiri dulu dari perwakilan mahasiswa-mahasiswi Lampung nih. Kita berdiri, kita tepuk tangan dulu. Ya. Yang mana mereka ini adalah sekaligus generasi milenial yang disebutkan tadi, dan mereka adalah penggiat media sosial. Silakan duduk. Dan sama juga rekan-rekan
dari Pintu Mas Polda Lampung, dari internal dan juga para panitia gitu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha. Kegiatan kita adalah forum FGD, forum group discussion, yang mana tadi kita saksikan dialog identitas, kemudian juga politik sara, dan bagaimana kita mensukseskan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan kita hadapi atau kita akan lalui. Namun semua perjuangan itu tentu memerlukan banyak geliat-geliat, banyak gelombang yang harus kita lalui bersama. Disinilah pentingnya kita sama-sama berkolaborasi. Sebagaimana kita lihat tadi di Divisi Humas Polri, di samping Bapak Kadif Humas juga ada dari stakeholder pemangku kepentingan yang ada di sini, ya. Artinya di sini juga demikian. Pentahelix tidaklah lepas dari konsep kolaborasi kita saat ini yang sedang tren. Ya, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, kemudian juga para undangan sekalian, adik-adik sekalian. Salam hormat dari Bapak Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Ahmad Wiyagus SIK MMSI. Beliau menyampaikan salam hangat dan beliau selalu menyampaikan kepada kita supaya kita berkolaborasi dengan konsep Pentahelix tadi. Pentahelix adalah konsep di mana seorang akademisi, baik itu adalah adik-adik milenial, adik-adik mahasiswa yang mana merupakan civitas akademik seorang mahasiswa yang dapat memberikan suatu nuansa pendidikan yang betul-betul orang yang berpendidikan adalah mahasiswa. Dan juga ada dosen kita, ada yang selalu membimbing kita, jadi lingkungan dari akademisi, kemudian dari pebisnis tadi kita lihat kan, banyak juga dari pebisnis misalnya ada atau daripada bisnismen. Nah, kita sekarang di dunia usaha, ada perusahaan pers dan sebagainya, perusahaan multinasional. Kemudian adalah government, para pemerintah, pemangku kepentingan yang ada, baik itu legislatif, yudikatif, kemudian juga eksekutif. Di eksekutif juga di sini ada KPU, penyelenggara pemilu, kemudian juga dari Bawaslu, tokoh agama, dari komunitas. Ya, komunitas ini juga ada dari komunitas. Yang terakhir adalah media. Ini kita hadir di sini para jurnalis, bagaimana juga kolaborasi dari Pentahelix ini yang selalu Bapak Kapolda Lampung ingatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, dan juga adik-adik mahasiswa-mahasiswi, tentunya inilah harapan kita untuk tahun ke depan. Tepat tanggal 14 Februari tahun 2024 merupakan pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu, namun tahapan itu haruslah kita awali dengan pernyataan damai. Lakukan pemilihan secara jujur dan adil, dan bagaimana penyelenggaraan pemilu itu adalah aman, damai, dan sejuk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya ingin sepatah dua kata dulu kepada bapak-bapak sebagai penyelenggara pemilu, dan juga di sini juga ada dari tokoh masyarakat, dari sekretaris forum kerukunan umat beragama yang ada di Lampung. Ya, mungkin untuk waktu dan jawab silakan Pak. Kepada Bawaslu dulu atau dulu? Oke, ketua Bawaslu dulu. Abang kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tapi pun Pak Kabid Humas, Pendeta Samuel, Bang Ali Sidik, Bang Riza, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya ingin memulai bahwa kita sering menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada bangun jiwa dan bangun raga. Jadi bangun jiwa itu salah satunya demokrasi, teman-teman sekalian. Jadi pembangunan itu ada pembangunan fisik, jembatan, jalan, dan seterusnya. Juga ada pembangunan jiwa kita. Salah satu pembangunan jiwanya itu adalah demokrasi. Tugas kita sekalian itu memantapkan proses demokrasi kita yang lagi berjalan. Indonesia berdiri baru sebetulnya, belum satu abad. Proses demokrasi kita itu baru sebatas pematangan demokrasi. Jadi wajar bila masih ada hal-hal yang harus selalu kita benahi terus. Dan sebagai warga bangsa, terutama kita semua dan adik-adik mahasiswa sebagai generasi muda, tentu kita harus tetap memperkuat harapan kita ini, menancapkan semangat kita bahwa Indonesia semakin hari harus semakin baik. Dia bisa
mensiarkan nilai-nilai baik tentang demokrasi. Dan teman-teman sekalian, keniscayaan kita memilih jalan demokrasi ini, tentu pemilu menjadi satu-satunya jalan yang sah untuk ada sirkulasi kepemimpinan baik elit di tingkat nasional maupun di daerah. Terima kasih Pak Kang Humas atas acara ini, dan Bawaslu tentu sangat terbantu sekali karena semakin banyak orang yang care tentang pemilu ini, maka mudah-mudahan pelanggaran pemilu itu semakin sedikit. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu Lampung, Pak Giskardo. Tadi sudah kita dengar bahwa tidak sampai 360 hari lagi kita akan tiba saatnya ke pesta demokrasi yang secara bersamaan akan berlangsung Pilpres dan juga pemilihan kepala daerah juga. Nah, ini pesan-pesan kita selanjutnya adalah bagaimana sebagai penyelenggara pemilu selanjutnya adalah dari KPU kami persilakan untuk menyampaikan hal yang disampaikan. Terima kasih Pak Kadif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun Ya pun. yang saya hormati Tuan Rumah Pak Kadif Humas Polda Lampung, yang saya hormati Tuan Bawaslu Provinsi Lampung, saudara saya Sekando Pilbanggar, yang saya hormati Pak Pendeta Samuel dari FKB, terus Saudara Eliza dari Esnapol, serta Bapak Ibu rekan-rekan semua yang hadir di acara diskusi dialog publik ini yang berbahagia. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa memang pada tahun 2024 yang akan datang kita akan melaksanakan pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, ketua anggota DPR legislatif, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, dan DPD. Tapi perlu diingat bahwa pemilu itu sebenarnya bukanlah tujuan akhir kita. Perlu diingat bahwa pemilu itu sebagaimana disampaikan oleh Tuan Bawaslu tadi adalah sarana untuk memilih pemimpin bangsa kita ini untuk mewujudkan cita-cita nasional yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi salah kalau ada pihak-pihak yang menganggap bahwa proses pemilu itu adalah tujuan akhir sehingga harus habis-habisan dalam mengejar keinginan yang untuk meraih posisi sebagai terpilih misalnya. Nah, karena itulah maka harus kita sebarluaskan kepada publik bahwa jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan pemilu ini untuk mengadu domba. Sebagaimana maksud dari acara dialog publik ini, kita yakin bersama bahwa kita berharap pemilu tahun 2024 yang akan datang bisa terhindar ya dari politik adu domba, sara, dan politisasi identitas tadi, sehingga kita berharap tujuan dasar dari proses pemilu yaitu memilih pemimpin secara reguler dan damai dan sejahtera serta aman bermartabat itu bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadif Humas Polda Lampung serta jajaran para penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, serta para undangan yang hadir di sini. Kami dari Esbangpol Provinsi Lampung, mewakili dari pemerintah Provinsi Lampung, sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini karena pada hakikatnya pemilu ini suksesnya adalah bukan tanggung jawabnya penyelenggara saja, tapi dari pemerintah, dari kalangan akademisi, terus pemuda-pemudi yang
turut hadir di sini adalah tanggung jawab kita semua. Nah, sukses pemilu ini hendaknya kita dorong lagi agar dapat terpilih nantinya para pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita yang lebih berkualitas lagi. Jadi politik identitas ini jangan dipakai untuk suatu kepentingan sesaat. Jadi untuk sarana pertukaran pemimpin yang konstitusional setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, benar tadi kata KPU Pak Ali bahwa tujuan pemilu ini bukan akhirnya, tapi awal kita untuk memilih pemimpin kita ke depan 5 tahun. Di tangan mereka lah nanti pemerintahan kita, nasib bangsa kita, mereka yang mengelola, sehingga kita cerdaskan lagi khususnya kepada generasi milenial kita ya, yang terutama nanti ada pemilih pemula. Kita juga masif ini mensosialisasikan bagaimana pemilih pemula ini bisa menentukan pilihannya secara objektif, bukan melalui berita-berita bohong ataupun politik identitas, tapi benar-benar objektif, sehingga nanti pemimpin yang terpilih nanti makin berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Forum Kerukunan Umat Beragama. Bagaimanapun juga kita selalu berdoa dan kita berikhtiar, tentunya tidak terlepas dengan sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Dan tapi tetap hidup berdampingan secara damai. Samuel Luas selaku Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung, pertama menyampaikan apresiasi untuk Pak Kabid Humas, Pak Pandra. Teman-teman, Bang Pandra ini sahabat milenial kita bersama di Polda Lampung. Kita beri tepuk tangan dulu. Beliau yang cukup gencar untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi penting di Polda Lampung bagi kita semua masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Karena itu kami sangat menyambut baik untuk dialog publik pada hari ini yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia, secara khusus difasilitasi oleh Polda Lampung di tempat ini. Salam hormat dan kasih Pak untuk Pak Kapolda beserta jajaran dan BCU. Kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama semenjak pertengahan tahun lalu sudah mencoba menyampaikan beberapa hal dalam rangka kita tetap menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kedamaian. Secara khusus dalam rangka kontestasi politik pemilu tahun 2024. Pilihan boleh berbeda, kerukunan tetap terjaga. Halo guys, nah sekarang Travel ini bareng Bang Pandra lagi. Kita lagi ada di Polda. Bang, kita habis acara dialog publik ya. Ya. Harapannya apa nih Bang dengan Ya. acara ini? Ya, tadi baru saja kita laksanakan dialog publik ya, dalam rangka kita mempersiapkan diri menghadapi pesta demokrasi yang sebentar lagi akan kita songsong di tahun 2024 ini. Tentu banyak ragam ya pasti ada kendala-kendala dalam hal ini, bagaimana kita menyatukan visi dan misi kita, menyatukan rasa kebersamaan kita. Tadi penyelenggara pemilu juga hadir, dalam hal ini adalah dari pihak KPU, kemudian dari Bawaslu, kemudian juga dari pemerintahan dalam ini Kesbangpol, dan juga dari Forum Kerukunan Umat Beragama, dan juga dari mahasiswa-mahasiswi dan juga desan. Nah, kita berharap untuk kedepannya mari kita songsong pemilu tahun 2024 secara jujur, adil, dan juga situasi yang aman, damai, dan sejuk. Mantap. Sukses selalu.